Saudara, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih tim New Life yang sudah melayani dan semua teman-teman yang sudah melayani di seluruh area gedung GSJ Bethlehem ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Amin, saudara. Kalau orang percaya berkumpul, ada sesuatu yang dahsyat terjadi karena masing-masing kita membawa hadirat Tuhan dalam sebuah perhimpunan. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada yang ada di online, Tuhan juga memberkati saudara. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema dari firman Tuhan selama 2 bulan itu, yaitu excellence. Saudara, kita sudah belajar selama beberapa minggu ini bagaimana di awal bulan Pastor Arif juga sudah meletakkan dasar bahwa kita punya Tuhan yang excellence. Excellent dalam firman-Nya, kasih dan kemurahannya, pekerjaannya, ciptaannya dan karyanya, rancangannya, kreativitasnya, karakternya, semua pengetahuannya, kuasanya. Kita bisa sebutin apa saja itu ada pada Tuhan. Amin. Dan Dia adalah Tuhan yang unggul dalam segala perkara. Nah, saudara, itulah sebabnya pemazmur memanggil kita untuk memujinya sesuai dengan kebesarannya. Dalam Mazmur 150 ayatnya yang kedua berkata, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia dengan kebesarannya yang hebat. Nah, minggu lalu di umum ketiga saya menyimpulkan bahwa dari setiap pembelajaran tentang Allah dan karakternya, excellent God desires for excellent people. Tuhan yang excellent itu, Tuhan yang unggul itu merindukan juga satu umat yang unggul. Bukan umat yang rata-rata, saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat ada banyak tulisan di dalam Alkitab yang mengacu kepada kebenaran tersebut, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang paling keras ya, yang paling keras itu kepada jemaat yang ada di Laodikia. Kalau kita Wahyu, kitab terakhir dari kitab perjanjian baru dan sistem kanonisasi yang sudah dibuat itu Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Tuhan berbicara kepada satu sidang khusus, yaitu jemaat yang ada di Laodikia. Ya saudara, kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke Laodikia hari ini, tapi itu sudah menjadi banyak reruntuhan, ada di Yunani ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan apa, saudara? Memuntahkan, saudara-saudara. Siapa yang suka lihat, muntahan? Tidak ada faedahnya kalau kita suam-suam kuku, saudara. Malah suam-suam kuku itu tidak lebih baik daripada dingin orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mengerikan, saudara. Jadi Tuhan serius dengan excellency. Tuhan serius untuk menjadikan kita umat yang unggul. Karena Dia bayar mahal. Jadi menjadi excellent, kita perlu ingat kembali bahwa menjadi excellent atau di atas rata-rata dalam pemahaman Alkitab bukan berarti we beat somebody else. Kita mengalahkan orang lain untuk mengunggul, bukan itu. Tapi kita perlu terus mengingatkan diri kita bahwa excellency dalam kebenaran firman Tuhan berbicara bagaimana saya menjadi diri saya yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Amin, saudara. Jadi ini adalah sebuah keunggulan, itu adalah karakter yang perlu dilatih setiap hari. Dan ini merupakan sasaran pertumbuhan rohani orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah sebuah goal yang kita harus kejar. We have to pursue, ya, keunggulan. Merupakan sasaran pertumbuhan. Karena tanpa mengembangkan spirit of excellence, maka orang Kristen itu cenderung menjadi puas diri, cenderung mempertahankan status quo, dan menjadi suam-suam kuku pada akhirnya, saudara-saudara. Dan itu tidak yang Tuhan mau. Itu bukan sesuatu yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Efesus 5 ayat yang 1 dan 2. Ayat pertama mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut. Kalau saudara baca terjemahan lain, peniru artinya. Allah seperti anak-anak yang kekasih. Follow God's example. Ya. Jadi itulah alasannya
Kenapa ketika Tuhan menciptakan manusia sejak hari pertama itu dia menaruh bibit excellence di dalamnya dengan menaruh gambarnya di dalam manusia. Allah yang excellence itu menaruh dirinya, gambarnya, rupanya di dalam diri manusia. Buat apa sebenarnya saudara-saudara? Supaya kita memancarkan karakter Tuhan. Dia mau kita menjadi umat yang berbeda, excellence. Bukan rata-rata di dalam dunia ini. Dia ingin manusia mencerminkan dirinya dalam dunia. Karakternya, kualitas ilahi terpancar dari kehidupan setiap orang. Tapi kita tahu itu dirusak oleh dosa. Dan ketika Yesus datang kembali di dalam dunia ini, untuk yang pertama kalinya ketika dia lahir, nanti kita akan rayakan bulan Desember dan mati di atas kayu salib. Itulah yang salah satu misinya, bukan sekedar memindahkan kita masuk dalam surga. Tetapi dia mau di dalam dunia ini kita memancarkan karakter Allah, kualitas Allah. Jadi hari ini saudara, itu baru permulaan. Itu baru pendahuluan. Hari ini kita mau belajar bagaimana ibadah yang kita lakukan harusnya mendorong keserupaan kita dengan gambar Allah. Excellence in worship. We cannot be excellent people of God without being excellence in worship. Kita nggak bisa menjadi umat Allah yang excellent kalau kita tidak unggul dalam ibadah kita, saudara-saudara. Saya akan jelaskan kebenaran ini. Ya. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, mari kita pikirkan kembali pemahaman kita tentang ibadah. Let's rethink about our worship. Saudara bayangkan, ya, bayangkan, saudara sudah jadi orang Kristen berapa lama ya? Sudah ibadah hari Minggu berapa kali? Dan di berapa tempat? Coba bayangkan sebentar, ya, ibadah terbaik menurut saudara yang saudara pernah ikuti. Mungkin dari sisi liturgi ibadah, gedungnya, atmosfernya, kenyamanannya, kebersihannya, musiknya, wow. Harmonisasi dan kolaborasi yang sangat luar biasa. Yang menurut kita itu adalah ibadah yang excellent. Dan membuat kita sangat merindu-rindukan itu, saudara-saudara. Saya pernah ada di dalam satu ibadah, chapel sekolah, dan itu cuman nggak sampai 1 jam ya saudara-saudara ya. Tapi dari awal penyembahan sampai firman Tuhan, sampai pengumuman aja, air mata masih mengalir. Kedekatan sama Tuhan tuh, aduh Tuhan luar biasa hadiratmu. Yang melakukan ada di Filipina, saya cuma di depan layar saudara-saudara. Saya tidak bilang bahwa onsite itu tidak penting, bukan itu ya konteksnya. Tetapi tahukah kita memang ibadah itu adalah bagian yang penting dari umat Allah. Karena ketika Tuhan mengeluarkan umatnya dari Mesir, dia berfirman dalam Keluaran pasal 4 ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung itu. Dan kalau kita perhatikan tujuan Tuhan melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir, supaya imannya tuh beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa hadir dalam umatnya, saudara-saudara. Namun ibadah yang excellence atau ibadah yang unggul itu tidak selalu dihubungkan dengan tempat, tidak selalu dihubungkan dengan liturgi, suasana dan semua item dalam gedung gereja yang kita bisa sebutkan. Semua itu bagus, tetapi itu bukan segala-galanya. Sehingga kita harus tahu apa sih sebenarnya esensi dari ibadah itu. What is the true worship? Apa yang menjadi ibadah yang sejati, saudara-saudara? Kembali kepada konsep ibadah dalam perjanjian baru. Hari ini ada sedikit pengajaran, saudara bersabar. Tapi saya sudah berdoa Tuhan akan tolong kita. Karena firman ini akan membangun kehidupan kita, amin. Mari kita kembali kepada konsep ibadah dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Alkitab menyebutnya ibadah yang sejati lebih dari sekedar ibadah hari Minggu. Liturgi, tata cara ibadah, nyanyian, musik, persembahan, berbagai pelayanan gerejawi mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, setiap hari. Lebih dari itu ibadah yang sejati. Saudara, perhatikan kata lebih dari sekedar itu artinya itu hanya bagian dari ibadah yang sesungguhnya, saudara. Yang pertama, ibadah yang sejati atau ibadah yang unggul itu tidak selalu dikaitkan dengan tempat dan liturgi. Dari mana kebenaran ini? Lihat percakapan antara Yesus dan wanita Samaria.
Dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, saudara-saudara. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, kata wanita ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saya cari di mana Yesus katakan itu. Yesus nggak mengatakan itu sebenarnya. Coba baca dari awal ayat-ayat pasal 14 dari kitab Yohanes. Yesus nggak bilang loh bahwa Yerusalemlah satu-satunya tempat ibadah. Enggak. Akhirnya rupanya wanita ini Samaria, dia sedang berbicara kepada Yesus. Dan Yesus punya konteks, Yesus datang dari orang Yahudi. Dan orang Yahudi secara umum percaya bahwa satu-satunya tempat ibadah yang valid, yang berkenan kepada Allah itu di Yerusalem. Tapi saatnya Yesus bilang sama dia, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus gak singgung soal tempat, saudara. Yesus gak singgung juga soal liturgi. Tapi bukan berarti itu gak penting, nanti saya akan jelaskan. Ya. Jadi Yesus tidak menyinggung soal tempat ibadah seolah-olah ada tata cara tertentu yang membuat ibadahmu valid. Enggak. Yes, kita perlu tempat ibadah secara korporat seperti hari ini. Datang dalam onsite. Yes, kita membutuhkan itu. Karena ibadah korporat di mana kita beribadah, kita dilatih untuk melayani, kita dilatih untuk memberi, kita dimobilisasi untuk visi yang sama. Namun tempat itu tidak boleh menggeser arti ibadah yang sesungguhnya yang kita harus pahami. Di sini kita diarahkan visi bersama sebagai jemaat. Alkitabiah? Betul. Karena Tuhan berfirman kepada jemaat di Philadelphia itu bicara tentang satu komunitas. Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal yang kedua dan ketiga kepada jemaat yang ada di Efesus itu bicara tentang satu perkumpulan. Ya, itu penting. Yes. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, ibadah yang excellent atau yang unggul itu adalah persembahan tubuh, saudara. Tubuh atau dalam bahasa asli dalam perjanjian baru yang sering kali dipakai itu soma. Sering dipakai sebagai analogi dalam perjanjian baru. Sekalipun kata yang dipakai dalam beberapa pasal dalam sebuah kitab atau bahkan dari kitab yang berbeda, Paulus secara khususnya sering kali memakai tubuh sebagai analogi. Ya. Sekalipun kata yang digunakan sama, namun tubuh ini di Roma, di Korintus, ya, di Galatia itu berbicara memiliki konteks yang berbeda, saudara-saudara. Bicara tentang ibadah yang unggul adalah persembahan tubuh. Yang pertama kita perlu tahu bahwa dalam Alkitab Perjanjian Baru, tubuh itu memiliki satu pengertian tentang komunal. Perhimpunan orang-orang percaya itu disebut dengan tubuh Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12, 27. Kamu nih semua, termasuk saya. Kita ini semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggota di dalamnya. Apakah tubuh ini penting? Yes, absolutely. Pertemuan seperti ini penting? Betul sekali. Karena Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, kasih tanda kurung di situ, orang Kristen. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Alkitab sudah mencatat jangan, artinya itu juga ada dalam skala prioritas kehidupan kita. Artinya itu adalah sesuatu yang urgent untuk dilakukan. Why? Karena ada kekuatan di dalam ibadah bersama. Ada manfaat yang sangat besar, saudara-saudara. Kita begitu ketemu sama sesama orang Kristen, oh puji Tuhan. Saya tadi ketemu Tante Leli, oh haleluya. Ketemu Tante Selfie, Tante Noni di belakang, oh terima kasih Tuhan. Senang karena kita merasa dikuatkan.
Ketemu dengan teman-teman yang lain. Wah, haleluya. Ya, gimana kabarnya? Selamat dari COVID. Puji Tuhan, kita dikuatkan. Kita melihat orang, karena kita ini makhluk sosial, ketika ada dalam satu perhimpunan dengan tujuan yang sama, memenuhi tujuan yang sama, kita dikuatkan satu dengan yang lain. Makanya ada kekuatan yang besar dalam ibadah dan kita nggak boleh tinggalkan menjelang hari Tuhan yang akan dekat itu. Justru kita harus semakin rajin, bilang sama orang sebelah, semakin rajin ibadah itu. Bukan ditinggalkan, tapi semakin rajin, saudara-saudara. Itu konsep tubuh yang pertama. Komunal, bersama-sama dalam tubuh Kristus. Itu betul sekali. Tapi ada konsep tubuh yang kedua yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Tubuh dalam arti individu sebagai bait sucinya Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris, true and proper worship. Ibadah yang sejati. Nah, Paulus memberikan ayat yang kedua, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dua ayat ini tidak bisa dipisahkan. Karena ternyata ketika Paulus berbicara tentang tubuh secara individu, itu the whole of me. Keseluruhannya saya sebagai manusia. Utuh, bukan cuma badan ini saudara-saudara. Bukan cuma jiwa saya. Bukan cuma roh saya, tapi tubuh dan roh itu yang dimaksudkan. Seluruh kehidupan. Jadi kita dipanggil, didorong oleh Paulus untuk itu kamu harus mempersembahkan seluruh kehidupanmu. Seluruh, saudara-saudara. Saya pernah ketemu orang. Hebat luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Donatur kelas berat, saudara-saudara. Tapi selingkuh. Ketika ditanya, rupanya ada yang kurang dalam pemahaman tentang tubuh ini. Dia berpikir, ya, tubuh ini kan akan binasa, akan masuk ke tanah katanya. Jiwa ini kan akan kembali kepada Tuhan. Tapi yang penting pikiran saya bagus, jiwa saya baik, tubuh binasa nggak apa-apa. Jadi saya melakukan dosa itu nggak masalah, saudara. No, ketika firman Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu. Jangan lupa ayat yang kedua. Ada jiwamu di situ. Ada seluruh kehidupanmu. Dan dalam konteks inilah melekat pengertian ibadah yang sejati. Saudara. Ibadah yang sejati tidak melekat pada konteks yang pertama tubuh. Tapi itu bukan berarti tidak penting. Itu penting sekali lagi. Karena kita bersama-sama akan mendapatkan kekuatan setiap hari. Karena kita lebih baik bersama-sama daripada sendirian. Kita bisa mati sendiri. Tapi begitu kita jatuh ada yang angkat. Itu komunitas di dalam rumah Tuhan. Jadi dalam pengertian inilah melekat ibadah yang sejati. Excellence worship. Ibadah yang unggul. Yaitu mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara. Jadi Paulus sedang mengajarkan tentang ibadah yang sesungguhnya. Bukan tentang tempat atau liturgi. Namun tentang kehidupan yang didedikasikan. Dipersembahkan untuk berjalan dalam ketaatan kepada perintah Allah. Enggak ada yang kita tahan dalam kehidupan kita, saudara. Tidak juga hobi kita. Tidak juga harta kita. Tidak juga pekerjaan kita dan jabatan kita. Tapi semuanya itu didedikasikan menurut perintah Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Apa yang Tuhan, bagaimana Tuhan mau atur. Bagaimana Tuhan saya mau mengatur dan mengikuti kehendak Tuhan dalam mengatur penghasilan saya. Itu ibadah yang sejati. Ketika Tuhan berbicara di dalam hati kita, kita taat, itu ibadah yang sejati. Ketika firman Allah mengajarkan kita harus mengampuni dan berkata-kata dengan benar. Itulah ibadah yang sejati ketika kita taat. Lakukan, saudara.
Jadi bukan saja nyanyian, pelayanan, pemberian, namun seluruh kehidupan kita ditaruh untuk kehendak Allah. Itulah ibadah yang sejati. Nyanyian, pelayanan, pemberian dapat menjadi saluran orang lain melihat Allah, namun tidak pernah bisa menggantikan ibadah yang sejati, yaitu diri kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari tubuh yang kelihatan sampai kepada jiwa dan roh yang tidak kelihatan. Dipersembahkan untuk ketaatan kepada Allah. Amin saudara. Bagi Tuhan yang kedua, ketaatan itu lebih penting daripada korban. Saul gak bisa tunggu Samuel datang. Dan dia pikir dengan korban yang dia bikin itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi itu malah kejijikan bagi Tuhan, saudara-saudara. Jangan gantikan kesucian hidup kita dengan pelayanan. Jangan gantikan kekudusan hidup kita dengan perbuatan baik. Saya berdosa gak apa-apa. Yang penting saya berbuat baik kan? Gak pernah tergantikan itu di hadapan Allah. Kalau kita mau ibadah kita itu menjadi ibadah yang excellence, yang berkenan, yang valid kepada Tuhan. Diri kita jauh lebih penting untuk dipersembahkan bagi Tuhan, saudara. Apa sih yang kita mau kasih sama Tuhan? Tuhan punya semuanya. Jangan sombong kalau kita bisa memberikan untuk Tuhan. Dia yang punya hikmat kita, dia punya harta kita, seluruh bumi ini milik dia. Tapi kenapa kita harus memberi? Karena kalau kita tidak memberi, kita akan jatuh dalam keserakahan dan mengasihi mamon lebih daripada Tuhan yang kita kasih. Jadi memberi itu hanya cara Tuhan supaya kita ini tidak jatuh menyembah kepada kekhawatiran. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, balikin cara berpikirnya, sudah. Tapi kalau kita mempersembahkan hidup kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang ada di dalam kita, kepintaran kita, kemampuan kita, duit kita akan persembahkan dengan cara berikan. Bagaimana Tuhan mengaturnya dalam firman Allah, saudara. Dari situ ada pemberian, dari situ ada perpuluhan, dari situ ada peduli dengan perbuatan baik untuk menolong dan mengangkat kehidupan orang lain. Jadi jangan pernah gantikan kekudusan kehidupan kita, kesucian hidup kita, seolah-olah kita dengan melayani sudah cukup. Untuk menutupi dosa yang kita lakukan. Untuk menutupi kehidupan yang tidak kudus yang kita jalanin. Karena itu bukan ibadah yang sejati. Tuhan mau diri kita. Saudara, kedengaran tegang di sini. Ini memang cukup keras. Tapi ini sehat buat jiwa kita. Ini sehat menolong kita untuk menjadi umat yang lebih baik daripada kemarin. Halo? Nah, berapa banyak saudara yang mengikuti apa yang saya katakan? Boleh angkat tangan saudara. Paulus menjelaskan lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, balik lagi, jangan bicara cuma badan kita saja. Seluruh kehidupan kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudara, kita perlu mengerti kenapa Paulus harus ngomong seperti ini. Jadi Alkitab itu gak bisa dibaca hari ini dan kita coba kontekstualisasikan dengan keadaan kita sekarang. No, kita mesti tahu pesan Paulus pada saat itu kenapa dia tulis seperti itu. Karena ternyata dia sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus yang terkenal kaya luar biasa, saudara-saudara. Seorang ahli geografi Yunani kuno yang pernah hidup di abad 62 sebelum Masehi sampai 23 sesudah Masehi bernama Strabo menuliskan tentang Korintus. Korintus disebut kaya karena perdagangannya.
karena terletak di tanah genting dan menguasai 2 pelabuhan. Yang satu mengarah langsung ke Asia dan yang lainnya ke Italia, dan itu memudahkan pertukaran barang dagangan dari kedua negara. Dan orang-orang yang tinggal di kota Korintus itu kita tahu bahwa jemaat yang ada di Korintus itu dibangun oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misionarisnya yang kedua. Dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17 kita bisa baca di sana. Dan Korintus adalah kota terbesar pada masa Paulus. Kota itu sangat makmur luar biasa. Memiliki lokasi yang strategis. Pusat manufacture. Ya, ada banyak pabrik di sana. Objek wisata, yes. Tapi juga pusat para peziarah karena ada 6 kuil terkenal yang ada di sana. Salah satunya adalah Aphrodite yang sudah disembah oleh orang-orang Yunani dan sekitar bangsa Romawi yang ada di sana selama kurang lebih 600 tahun. Saudara bisa bayangkan sudah seperti apa kehidupan orang-orang di sana. Dan kuil yang ada di situ ada banyak cara penyembahan-penyembahan, pelacuran bakti. Orang melacur di sana sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu Korintus adalah sebuah kota yang penuh dengan kehidupan kedagingan, penuh dengan kehidupan duniawi, ya. Kota yang paling kompetitif di situ. Korintus adalah kota di mana bualan publik dan promosi diri itu telah menjadi sebuah tren. Kita mesti bisa promosiin diri, kalau enggak kita kalah dalam kehidupan ini. Itu yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus, saudara. Disitulah Paulus bilang, tidak tahukah kamu, tubuh kamu, hidupmu itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Wow. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, mari coba mengerti sebentar. Di bagian yang terakhir ini saya mau sampaikan. Apa artinya tubuh kita sebagai bait sucinya Tuhan? Kalau kita perhatikan, Tuhan itu sangat rindu untuk tinggal di dalam umatnya. Makanya ketika dia menciptakan manusia pertama, dia menaruh rupa dan gambirnya di dalam manusia. Selain supaya manusia membawa karakternya, mencerminkan kualitasnya, Tuhan tinggal di dalam manusia. Amin. Tuhan menaruh rupa dan gambarnya itu karena dia tinggal di dalam diri manusia. Jadi kita ngerti bahwa pesan yang ditulis oleh penulis Kejadian pasal 1 ayat 26 itu, bahwa Tuhan menciptakan umat manusia untuk dia bisa tinggal di dalam mereka supaya mereka membawa citranya. Jadi pada saat itu nggak perlu ada gedung ibadah atau bait suci, karena Tuhan tinggal di dalam umatnya. Dan Tuhan selalu ingin itu terjadi, saudara-saudara. Tapi kejatuhan telah menyebabkan Tuhan kehilangan tempat tinggalnya di dalam diri manusia. Makanya ketika Exodus terjadi, orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang sama pemimpinnya dan umatnya, bikin tabernakel, bikin kemah suci. Karena apa? Karena Tuhan ingin ada di tengah-tengah umatnya. Dia ingin menyertai umatnya. Dan kita tahu, saudara-saudara, ya, sampai kepada ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, sudah lama aku gak punya tempat tinggal yang tetap. Dan dia perintahkan pada waktu itu. Dia merindukan tempat tinggal yang tetap lewat Daud pada waktu itu. Tetapi Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangunnya, dan akhirnya Salomo membangunnya. Bait suci Allah yang pertama. Begitu megah dan luar biasa. Untuk apa? Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Sepertinya kerinduan Tuhan bukan cuma ada di dalam komunitas, tetapi ada di dalam individu. Umatnya itu gagal. Tapi tidak rupanya, saudara-saudara. Jadi bait suci bagi Tuhan itu sangat penting. Makanya ketika orang Israel dibuang ke Babilonia, ya,
Dan pada saat Babilonia mengalami kekalahan dalam perang, hancur kerajaan itu, orang-orang Israel itu dikembalikan ke Yerusalem. Tetapi 70 tahun Yerusalem beserta bait suci itu hancur semuanya. Ketika orang Israel keluar dari tanah mereka dan mengalami pembuangan karena Tuhan marah dengan mereka. Dan ketika itu Tuhan memakai Nabi Hagai. Orang Israel kembali dari pembuangan, masuk ke tanah suci Yerusalem, bait suci hancur lebur, Yerusalem juga berantakan, dan orang Israel pada waktu itu harus membangun kembali rumah-rumah mereka, harus membangun kembali kehidupan mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai untuk ngomong sama orang Israel, udah 16 tahun loh kita kembali ke tanah ini. Kalian masih sibuk dengan membangun rumah kalian. Rumahku terbengkalai. Rumahku gak diapa-apain. Memang awalnya ada pembangunan tapi itu tidak diselesaikan. Kenapa ini penting bagi Tuhan? Karena ini berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya, saudara. Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai. Agar bangsa itu tidak memikirkan kehidupan mereka saja. Namun bangun rumah Tuhan. Karena Tuhan mau berdiam di sana. Hagai 1 mengajarkan bahwa membangun bait suci Tuhan. Supaya Tuhan hadir di sana. Itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan umat Allah. Dan itulah prioritas kita. Apa hubungannya bait suci Allah dengan kita hari ini? Paulus sudah menulis dengan jelas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus? Tuhan sedang memanggil kita hari ini. Mendedikasikan diri kita. Seluruh kehidupan kita. Supaya dia bisa terus berdiam menyertai kita semua. Amin saudara. Supaya dia bisa terus memanifestasikan karakternya. Terpancar dari dalam kehidupan kita. And that is excellent in worship. Itulah ibadah yang unggul. Mari kita dedikasikan seluruh kehidupan kita. Menjadi bait sucinya Tuhan. Kita hidup di perjanjian baru. Yang penuh dengan anugerah dan kemurahan Allah. Yang menikmati pengampunan Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya membiarkan bait suci Allah yang sesungguhnya, yaitu kehidupan saudara dan saya, rusak. Dan Tuhan gak punya tempat dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau mulai hari ini mendedikasikan seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang saya pertahankan ya Tuhan. Apa yang ada padaku itu adalah milik. Jangan sampai ada yang kita pertahankan. Biarkan dia berdiam di dalam kita. Manifestasi di dalam kehidupan kita. Sehingga dunia melihat itu Allahnya menyertai dia. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari datang kepada dia saudara. Saya tidak tahu sejauh mana kehidupan saudara. Ada bagian-bagian yang saudara sangat terganggu. Ketika diajarkan firman Tuhan. Ketika saudara dalam konseling, kamu mesti melepaskan ini. Kamu mesti melepaskan hakmu seringkali ya. Ketika firman Allah berkata, kamu mesti lepaskan ini. Lepaskan hobimu karena hobimu sudah jadi berhala. Lepaskan dosa favoritmu karena itu menghancurkan kehidupan. Lepaskan segala sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan dengan kehidupan. Apakah kita rela mau melepaskannya saudara? Kalau saudara berkata Tuhan, ini hidupku. Aku mau dedikasikan kepadamu. Aku mau berikan kepadamu. Seluruh kehidupanku. Karena itu perintahmu Tuhan. Karena engkau mau berdiam di dalam aku. Engkau akan kelihatan di dalamku. Dan melalui kehidupanku. Orang mendengar ucapanmu, dia tahu engkau anak Tuhan. Orang mendengar caramu bekerja, dia tahu engkau anak Tuhan. Orang melihat attitude-mu untuk taat kepada aturan, itu menunjukkan kita anak Tuhan. Bukan pemberontakan,
kasih Tuhan melimpah atas kami semua. Tuhan akan menolong kita pada pagi hari ini. Hai Bethlehemers, yang online maupun onsite. Jadikan hidup ini bait sucinya Tuhan. Maka kita akan kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Dia berdiam di dalamnya. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Apa yang saudara mau serahkan hari ini kepada Tuhan? Apa yang saudara mau jadikan hidup saudara untuk Tuhan pada hari ini? Izinkan dia untuk berbicara kepada kita. Singer akan bantu kita menyanyikan satu pujian. Renungkan firman Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama.